Oke, kita lihat Lukas pasal 10. Buka kitab Bapak dan Ibu terkasih, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Satu perikop yang Bapak Ibu sudah sering dengar khotbah ini. Ya, itu tentang di mana suatu hari Yesus datang ke rumah Maria Marta. Saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara, ia bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Pasal 1. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu terkasih, judul khotbah saya adalah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Ya, saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini banyak orang bilang, "Ya, saya kenal Tuhan, saya Kristen." Oh, saya keluarga sudah nenek moyang saya sudah Kristen. Hari-hari banyak orang Kristen kan yang ngaku, "Saya Kristen, Pak." "Oh, saya udah dari kakek saya, nenek saya Kristen." "Oh iya ya, oke." Tapi saya mau bertanya, dia ngaku dia kenal Tuhan, tapi saya coba bertanya, Tuhan kenal kamu? Kalau Tuhan nggak kenal kamu, bahaya kamu. Maksud Bapak bagaimana? Gini loh, ciri Tuhan mengenal Anda. Kamu berdoa, Tuhan jawab. Kamu berdoa, Tuhan nggak jawab. Mungkin Tuhanmu nggak kenal kamu. Saya ngomong gini, mau kasih tahu satu hal ya. Kita boleh bilang kita tuh kenal Tuhan, oke? Saya mau kita pastikan nanti kita kembali Tuhan kenal kita. Harusnya saya dan berharap kenal. Amin. Amin. Kalau enggak, mau apa? Kita tiap kali minggu kita ibadah, kita rajin. Apalagi kayak saya setiap hari baca Alkitab, pelayanan, habis-habisan buat Tuhan. Pak, Bu, saya habis-habisan buat Tuhan, Pak, Bu. Kalau saya berani ngomong gitu, ya nggak usah dikasih tahu lah pengorbanan saya apa. Saya habis-habisan buat Tuhan. Tapi nanti Tuhan bilang, "Saya nggak kenal kamu, Hendrik." Wih, ya mana ya? Parah. Pak, Bu, sebentar kita lihat. Di sini diceritakan di mana Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tuh dia tiba di sebuah kampung. Kampung ini pastinya Betania. Ya. Karena asal Marta, Maria, dan Lazarus itu Betania. Lalu seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih, kalau kamu terima Yesus dalam rumahmu, siap-siap kamu diberkati. Hari-hari ini saya lihat orang kampung, pendeta datang aja nggak diterima. Gimana ya? Sibuk, Pak. Duitnya belum cukup. Coba kamu pikirkan, Yesus mau datang ke rumah Maria. Maria ngomong, "Aduh, Pak, belum siap makan, Pak. Lagi molui, gak ada duit. Sawit belum panen, belum gajian." Dengar dulu. Yesus yang paling penting kau buka pintu.
biarkan dia masuk. Begitu juga hamba Tuhan. Emang kau pikir setiap kali hamba Tuhan datang ke rumahmu mau cari duit? Salah kamu. Amin. Amin. Buka pintu dulu, kasih dulu masuk. Barangkali Tuhan mau melakukan sesuatu dalam keluargamu. Kau bukan nggak tahu. Selalu menolak. Ya, kamu akan lihat mujizat terjadi. Karena kamu menolak. Kamu mau menerima sesuatu dari Tuhan, buka pintu dulu. Jangan ngomong ini nggak ada, itu nggak ada. Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat kamu mau buka pintu atau tidak. Itu paling penting poinnya. Lanjut. Dikatakan seorang perempuan bernama Martha menerima dia di rumahnya. Pada Yesus dipersilakan masuk, Yesus diterima. Gini, saya mau ngomong dari 39 sampai 40. Bapak Ibu perhatikan firman itu. Berbicara tentang Maria. Tadi berbicara tentang Martha. Habis Yesus masuk, saya menemukan bahwa yang Yesus mau adalah seperti yang saya ngomong. Bukan kamu siapin duit, beri makan apa dan sebagainya. Tapi yang Yesus mau adalah kamu duduk dengerin dia ngomong. Amin. Kalau orang jemaat datang gereja cuma main HP, saya akan ngomong mending pulang kamu. Nggak usah ada di sini. Saya nggak pusing. Kamu mau datang nggak datang terserah kamu. Saya nggak pusing. Kau yang butuh dipulihkan, yang butuh disembuhkan siapa? Yang Yesus cari adalah kamu. Kalau kamu udah datang, kasih perhatianmu pada Tuhan. Konsentrasi. Yang pikir yang lain, nggak usah pikir yang lain. Nggak ada pikiran yang lain. Konsentrasi. Yesus mau ngomong apa? Itu yang Yesus mau. Makanya Alkitab langsung mencatat. Pertama yang dicatat bukan Martha, tindakan dia apa? Tapi dicatat pertama adalah Maria, apa tindakan dia? Maria tindakannya adalah didengarin Yesus berbicara. Itu Yesus mau. Pak, Bu, seringkali orang berkata, "Oh, Pak, saya berdoa gini dan sebagainya nggak jawab. Pak, saya begini, dan banyak sekali." Pada akhirnya saya cuma mau jawab dia pertanyaan yang cukup menjawab pertanyaan dia segitu panjang dengan jawaban yang cukup pendek. Dan saya akan ngomong, kamu selama ini tidak pernah mendengar Tuhan berbicara. Makanya kamu gagal. Mau berhasil? Dengan Tuhan berbicara. Oh, Pak, saya sudah, Pak. Ya, kapan? Datang ke gereja minggu aja mesti disuruh. Tersinggung. Oh tersinggung ya? Oh ya, saya baru tahu. Puji Tuhan kalau kita bisa tersinggung. Tapi saya mau kasih tahu, Pak, Bu, lebih baik Anda tersinggung dan bertobat. Lebih baik kan? Daripada Anda tersinggung dan Anda nggak pernah kembali lagi kepada Tuhan jalannya. Amin. Itu bahaya loh. Tiba-tiba di luar truk lewat, mati. Saya nggak tahu. Kamu boleh berkata, oh, dia diterima oleh Tuhan di surga. Saya kurang yakin. Yang saya yakin adalah orang kalau bergaul dengan Tuhan, dia pulang, pasti diterima di surga. Itu saya yakin. Yakin banget. Dan karena itu sudah tertulis, dia akan diterima dalam kerajaan Tuhan. Kalau orang setiap minggu aja nggak mau dengar kata Tuhan, Bapak dan Ibu berkata dia akan masuk surga. Rumus kamu dari mana, Pak, Bu? Baca Alkitab, Bu. Cari tahu. Alkitablah kebenaran. Saya lanjut gini. Di sini dikatakan begini. Maria itu letakkan semua kesibukan dia. Padahal dia bisa seperti Martha, sibuk siapkan segala sesuatu buat menyenangkan hati Yesus. Tapi dia nggak mau lakukan itu. Buat dia fokusnya Yesus. Itu yang penting. Hebat ini orang.
Jadi buat dia fokus ke Yesus, itu yang penting. Jadi ketika Yesus berbicara, mungkin Yesus sedang mengajar, saya nggak tahu, nggak dicatat di sini. Tetapi yang saya tahu, dia duduk dengarin Yesus berbicara. Bisa saja Yesus sedang mengajar. Saya punya tim di Kalbar ini, ada 3 orang yang bergerak di ministry saya, di rutan. Ada 4 rutan yang kami tangani di seluruh Kalbar. Saya kalau berbicara sama mereka, saya lihat ada salah satu yang tidak mau dengarin saya. Saya akan ngomong langsung, kamu kalau nggak mau dengarin saya, sudah besok jangan gabung dengan saya lagi. Kenapa? Bukan masa tersinggung, tapi saya memastikan kalau saya kasih visi, kau tangkap. Di sini Yesus bukan kasih visi saja, tapi Yesus kasih firman-Nya. Ada amin? Amin. Supaya kenapa? Kita bisa tangkap. Pak Bu, kalau Anda bisa menangkap suara Tuhan, Anda bisa menangkap visi Tuhan, dan kalau firman Tuhan itu keluarkan, itu bisa jadi, itu isi hati Tuhan buat kamu. Saya suka dengan isi hati istri saya terhadap saya. Saya pengen tahu selama ini kalau dia hidup dengan saya, kira-kira apa sih yang dia mau. Jadi saya mesti dengar dia. Bisa jadi ada kata-kata dia selipkan di situ, itu adalah isi hati dia. Kembali lagi ke Yesus. Bisa saja Yesus sedang berbicara, sedang mengutarakan isi hati dia, apa yang dia mau lakukan terhadap keluarga Maria dan Marta dan Lazarus. Memang nggak ditulis di sini. Saya sedang mengimajinasikannya. Saya sedang memikirkan hal itu, Pak Bu. Dia letakkan semua kesibukan dia untuk apa? Dengar firman Tuhan. Dia berada dekat Tuhan. Kau berada jauh, berbahaya, Pak Bu. Bisa salah dengar. Tahu kenapa banyak orang pelayanan yang buka, sewa ruko dan sebagainya, habis itu bagaikan kayak perusahaan, bangkrut, tutup ruko, tutup gereja. Bapak Ibu lihat saya orang Jakarta. Banyak gitu di Jakarta. COVID-19 melanda, bangkrut semua gereja. Bapak bilang bangkrut, ya tutup. Nah, sejenis begitulah. Saya mau berkata begini dari mimbar ini. Kalau kamu setiap hari bergaul dengan Tuhan, COVID-19 melanda di Sintang, dimanapun, lagi melonjak, kau tahu. Bapak punya bukti? Punya. Bulan Mei, tahun keberapa itu, COVID sedang melanda. Sudah pernah naik, turun, kemudian naik lagi di Sintang. Saya ingat sekali, saya lagi planning mau melakukan perjalanan ke Sintang. Saya berdoa seperti biasa sebelum saya terbang ke sini. Dan ada orang di belakang saya, ada mentor saya. Dia dari Amerika. Dan mentor saya bilang, dia mentor saya bukan orang yang fasih dan mengenal Indonesia dengan benar. Dia cuma bilang, Roh Kudus kasih tahu saya, itu tempat yang biasa kamu kunjungi apa? Saya bilang Borneo, west of Borneo, Kalimantan Barat. Dia bilang, oh ya, dengar, Tuhan kasih tahu saya, kamu jangan ke situ, tempat itu, karena nanti COVID akan meledak di bulan Mei sampai dengan sekian. Saya punya kedagingan. Kedagingan saya adalah saya mau terbang dan pelayanan. Tetapi karena ada suara Roh Kudus berkata begitu, saya tunda. Akhirnya memang benar, meledak. Rumah sakit full. Banyak yang kena jangkit. Jadi Tuhan baik kan? Amin. Kamu bilang Tuhan gak bisa kasih tahu kamu? Saya buktikan, bisa kasih tahu kamu. Kata siapa? Tuhan gak bisa kasih tahu kamu. Justru persoalannya, karena jarang duduk dekat Tuhan, malah salah dengar. Pelayanannya salah arah. Tuhan gak suruh ke kiri, dia ke kiri. Tuhan bilang kanan, dia ke kiri. Ya salah lah. Itu akibat nggak duduk dekat, duduknya jauh. Lanjut. Bagi seorang Maria, mendengar suara Tuhan lebih penting daripada kesibukan.
rumah tangga. Ada yang tersinggung? Saya ngomong kebenaran. Pak, Bu, Bapak Ibu percaya nggak? Saya adalah suami yang sering ngomong ke istri saya, hari ini kamu ada baca kitab? Nggak ada. Ya udah, saya nggak jadi ngobrol dengan kamu. Masuk, baca kitab dulu. Kamu punya waktu dengan Tuhan. Jangan kau berpikir, saya punya waktu dengan Tuhan, saya bisa bawa kamu ke sorga. Tidak. Sorga itu masing-masing, Pak Bu. Kau nggak bisa ikut iman saya. Kau bisa melihat mujizat orang kaki panjang pendek, saya doakan langsung panjang. Kau bisa melihat banyak mujizat yang aneh-aneh Tuhan lakukan lewat tangan saya. Tapi sekali lagi, keselamatan itu masing-masing. Saya nggak bisa bawa kamu. Saya bilang, baca kitab, berdoa, punya hubungan dengan Tuhan. Lalu saya suka gini, buat Maria pelayanan bukan nomor satu, tetapi gini, dengarin Tuhan itu nomor satu. Banyak orang kebalik, pelayanan nomor satu, dengarin Tuhan. Kalau pelayanan sudah banyak masalah, jemaat berontak, pengurus kacau balau, pemusik pindah ke gereja lain, yang ketawa tahu maksud saya apa. Berarti memang banyak kasus begitu. Oh, itu baru ya? Oh, itu baru ya? Di kota itu udah biasa. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Kalau dalam pelayanan udah masalah, baru Tuhan, Tuhan. Jadi Tuhan bilang, iya, kamu waktu lagi mengejar ambisimu, kamu tanya saya. Amin. Amin. Yang hamba Tuhan dah begini, menginjil keras sekali. 7 tahun yang lalu kayaknya lebih kerasa ini. Ya, buat pendetaan ini ya. Sampai semua di belakang udah nggak senang. Saya masa bodoh. Saya ngomong kebenaran. Kau udah susah baru teriak Tuhan, itu udah terlambat. Harusnya sebelum melangkah tanya Tuhan. Amin. Amin. Itu yang benar. Dan saya lihat ini orang, apa yang kelihatan bagi dunia itu bagus, belum tentu itu bagus di mata Tuhan. Ini orang hebat, punya prinsip begitu. Yang sekarang yang kejar adalah sukses, kaya, diberkati. Tidak ada yang salah dengan sukses dan kaya, Pak Bu. Itu manusia semua mengejar itu. Tetapi yang parah, kalau keluarga Kristen yang dia ajarkan pada anak dia adalah apa? Nak, kalau dewasa kau harus sukses, dapatin banyak duit dan hebat. Salah nggak Pak Bu? Kalau menurut saya salah. Yang benar mana? Harusnya dia ajarin anak dia takut akan Tuhan. Karena sukses bisa-bisa saja terjadi dan gampang dan mudah. Kadang adalah batu loncatan, tiba-tiba sekali loncat 4 tangga langsung naik. Tahu-taunya sudah dia supervisor. Kemudian dia supervisor tiba-tiba loncat lagi jadi manajer. Di manajer dia jatuh ke dalam seks bebas dengan banyak orang. Dia cuma hanya menangis ketika lihat orang pelayanan di WL. Dia bilang, dulu saya di kampung begini dan bla 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 bla. Ternyata orang tuanya salah mengajarkan. Harusnya diajarkan, nah, hidup takut akan Tuhan. Matius 6 ayat 33, firman favorit saya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Tuhan kalau mau bikin kamu sukses, gampang. Tapi persoalannya, ketika kamu sudah di atas, biasanya banyak yang nggak tahan. Jatuh, jatuh, jatuh. Kalau orang yang bijak, bukan cari sukses dulu. Orang yang bijak, cari Tuhan dulu.
Ada amin. Saya lanjut. Gini. Saya sudah bahas tadi 39 sampai 40. Di 41 begini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Jangan sampai Tuhan menegur Anda karena Anda terlalu sibuk dengan pelayananmu, dengan hidupmu, dengan urusan pribadimu, dengan pekerjaanmu, dan lain sebagainya, sehingga kamu nggak punya waktu untuk berdoa, kamu nggak bisa bersaat teduh, kamu nggak bisa membaca Alkitab, kamu bahkan nggak bisa pernah ke gereja lagi, dan hidupmu kamu sedang jauh dari Tuhan. Jangan sampai Tuhan memberikan teguran dan kamu baru menangis. Saya mau kasih tahu Pak Bu, saya tidak pernah tahu waktunya Tuhan untuk menegur seseorang. Tetapi Tuhan, Dia itu memang sabar. Dia selalu sabar. Kalau saya kasih tahu Bapak Ibu sampai ditegur, kasihan Anda. Contoh, saya banyak ketemu dengan orang-orang jemaat-jemaat di Jakarta. Ketika dia telepon saya, dia kasih tahu saya dia punya sakit penyakit ini, dia punya kebangkrutan, dia punya ini, punya itu, dan sebagainya. Tiba-tiba dia ketika lagi bercerita, seperti doa Pak Pendeta Yani Pandey, kasih hamba Tuhan ini hikmat, marifat. Itu adalah salah satu karunia dari roh. Salah satu karunia roh, 9 karunia roh, karunia marifat. Saya waktu lagi berbicara dengan orang itu, Tuhan kasih tahu saya tentang orang ini. Tuhan kasih tahu saya tentang orang ini. Intinya orang ini dulu adalah dia anak Tuhan, dan dia itu adalah orang yang aktif. Dan gimana ya? Tapi dia, seperti tadi saya bilang, dia melupakan Tuhan ketika dia di puncak. Dan kemudian Tuhan izinkan jatuh. Pada jatuh dia baru ingat Tuhan lagi. Baru Tuhan tegur. Ya, saya bilang bersyukur Tuhan tegur. Nggak langsung maaf lewat atau nggak langsung gimana dan sebagainya. Dan saya mau kasih tahu Pak Bu, begini. Lebih baik Tuhan tidak memberikan teguran kepada Anda, dan sekarang posisi Anda tetap mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, rekan saya dulu gembala di SP4. Ya, jalanannya juga sama, nggak kalah hancur. Jadi boleh sekali-kali bikin pertandingan jalanan paling hancur mana gitu. Saya bosan dengan pelayanan dengan jalanan yang hancur-hancur begitu. Saya bukan bosan pelayanan, saya bilang saya bosan dengan jalanan yang hancur-hancur begitu. Ya, nggak ada yang perlu dibanggakan lah dengan jalan-jalan gitu. Justru saya bilang malu, kapan itu akan diperbaiki. Gini, saya masuk situ, Altalpol kan, pada maju semua kan. Ada seorang ibu, tangan dia kena racun. Dia itu nggak berhati-hati, pakai racun rumput, kena di tangannya. Saya waktu lihat dengan mata saya sendiri, nggak tahu beliau lihat atau tidak. Itu saya lihat dengan mata saya sendiri, itu hitam semua. Kena racun. Bapak Ibu percaya atau tidak, dia kan maju dengan kebutuhan, mau disembuhkan. Tetapi dia, saya mau kasih tahu dia nggak nyangka Tuhan kasih saya karunia marifat untuk tegur dia. Saya bilang, Ibu, saya santai lihat dia. Ibu rajin datang ke gereja. Dia susah jawab saya. Sebab kalau dia bohong, saya akan lebih keras lagi bicara. Ada satu tempat, satu ibu-ibu coba bohongin saya telanjangi benaran. Kamu mau bilang nggak bohong lagi? Baru, iya om. Makanya jangan bohong. Berani kau bohong sama hamba Tuhan. Kamu nggak tahu, Tuhan tahu kamu bohong. Kau ya ini nggak bohong. Dia ngomong, iya. Dia senyum-senyum. Saya langsung ngomong gitu, gini. Ibu, habis disembuhkan, datang ke gereja. Kau harus tahu, kalau Tuhan kasih
suara dia khusus buat kamu, berarti itu peringatan keras. Amin. Bapak Ibu tebak, itu orang sembuh atau tidak? Saya punya video dokumentasinya. Tangannya itu yang hitam, pulih. Mau percaya nggak percaya, terserah. Saya punya dokumentasinya, video. Alat bukti saya, video saya. Nggak bisa dibantah. Dan itu video sudah tayang di YouTube, ditonton orang banyak. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih, emang Tuhan nggak sanggup bikin operasi kulit buat kamu, biar kamu lihat, biar kamu lihat gitu loh, bahwa dia sanggup. Bingung saya juga. Saya bilang sama teman-teman saya, ini mujizat yang aneh. Selama hidup saya, selain orang sakit HIV sembuh, selain ada orang yang kaki panjang pendeknya terus patah, itu nggak mungkin sembuh tuh. Saya udah mikir itu nggak mungkin sembuh. Mau operasi di mana tuh orang? Di daerah Kapuas Hulu itu sembuh. Dan saya nggak pernah lupa itu peristiwa. Termasuk salah satu ini buat saya unik. Tuhan ngerjakannya unik gitu. Saya apa ya, kalau Pak amandel, koreng, alergi, terus maaf yang di bagian ambean, itu udah biasa. Di Manado saya KKR, sembuh. Itu udah biasa. Saya sudah lihat itu biasa. Kalau cuma maju dengan kasus-kasus begitu, aduh udah biasa. Yesusku sanggup. Sangat percaya diri saya. Ini aneh kasus ya. Kasus yang aneh. Kena racun, tangannya hitam. Itu sembuhkan. Pak Bu, kembali yang tadi. Sebenarnya kalau Yesus memberikan teguran, ada dua hal yang harus kamu ingat. Pertama, dia sayang kamu. Kedua, teguran itu bersifat tegas. Artinya, kau jangan main-main dengan saya. Ibu, Bapak mau setuju nggak setuju, itu ada firman. Kenapa saya ngomong gitu? Dia raja. Amin. Berarti Bapak Ibu jangan main-main dengan dia. Bapak Ibu mau cuma main-main sama presiden, oh, habis Anda nanti. Jangan. Kirim ajudannya, dikirim pasukannya, habis Anda ditangkap nanti. Pak Bu, nih gini. Kalau Tuhan kasih peringatan, warning, peringatan, itu sebenarnya dua hal saya mau bilang. Renungkan. Satu, dia mengasihi Anda. Kedua, bisa saja dia ngomong dengan tegas. Kamu sekian kali udah kubilangin begini, kamu nggak ngerti juga. Saya Pak Bu, cukup sekali Tuhan ngomong, saya sudah mengerti. Jangan dua kali, jangan tiga kali, jangan kasih penekanan, nggak perlu Tuhan. Aduh, nggak perlu. Takut saya. Bapak Ibu, takut saya. Benar, kalau Tuhan kasih penekanan sama saya, takut saya. Sangat takut saya. Saya benar-benar respect sama Tuhan. Maka kalau Tuhan bilang, Hendrik, sini kamu. Ya udah, pergi. Kalau mau ditanya daging suka, ya namanya daging. Pak Bu, daging pasti sukanya sesuatu yang enak. Daging nggak mau sesuatu yang nggak enak. Daging suka sesuatu yang enak, yang nyaman, oke semua. Nah, semua kita sudah lewati semua itu, Pak Bu. Kembali yang tadi, terakhir 42. Lucu sekali, Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Berarti Yesus mau ngomong begini, bagian terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Bukan bagaimana karirmu di perusahaan sawit. Itu kan binasa suatu hari. Perusahaan bangkrut. Kamu dipecat. Ganti manajemen, kamu ditendang. Saya kan pernah kerja, Pak Bu. Saya tahu itu semua. Jadi yang bagian terpenting adalah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan.
Itu terpenting. Jangan di nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oh, keluarga dulu Pak Bu. Oke. Kau bilang keluargamu. Keluargamu akan binasa, meninggal. Bahasa halusnya meninggal. Yang kekal adalah Tuhan. Jadi, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Itu yang terpenting. Dan rupanya membangun hubungan dengan Tuhan, Yesus bilang, tidak akan diambil dari Maria. Nggak bisa diambil oleh si Marta. Nggak bisa. Kalau keyboard bisa dicuri. Kipas ini bisa dicuri, bisa diambil. Saya bukan ngomong kotor ya, Bu Gembala. Saya kasih perumpamaan. Itu adalah benda-benda di dunia. Amin. Amin. Ini cuma sementara. Rupanya Yesus mau ngomong. Kau mau tahu nggak? Kamu hubungannya dengan saya itu selamanya. Yang nangkap, angkat tanganmu. Haleluya. Amin. Oke, turunkan tangan. Itu selamanya. Kamu udah tiada masuk kuburan. Buat saya, jasad boleh ada di situ, orangnya sudah nggak ada di situ. Ada bersama dengan Bapa. Amin. Itu nggak penting. Jadi kalau mau ditangisi di apapun, dia sebenarnya nggak bisa bangkit lagi. Sementara. Saya juga punya prinsip yang seperti kayak Ibu Pendeta. Kalau saya lagi hidup, saya beri yang terbaik. Udah mati, mau apa yang mau beri yang terbaik buat Tuhan? Gak ada. Hubunganmu dengan Tuhan itu kekal. Gak bisa diambil, dipindah-pindahkan ke orang lain dan sebagainya. Ditiru pun gak bisa. Beda loh. Bagaimana Tuhan ketika si A, si B, si C, si D, 4 orang lagi berdoa, kok yang si D yang dijawab cepat, 3 itu kurang. Saya nggak mau bilang Tuhan pilih kasih, tetapi saya akan bilang itu hubungan. Susah ya kalau ngomong hubungan. Kalau saya punya kedekatan dengan Tuhan, itu close, dekat sekali. Doa cuma 1 jam, Tuhan kirim 5 juta langsung. Saya nggak mau cerita, nggak mau lah saya cerita, saya banyak soal uang di sini. Saya cuma mau cerita saya dengan Tuhan aja. Itu yang penting. Duit nggak penting. Saya banyak melihat tahun-tahun hidup saya. Sudah tadi saya ngomong, kalau saya datang ke sini 7 tahun yang lalu, saya lihat 7 tahun yang lalu begini. 7 tahun saya datang, kemudian juga begini. Nggak ada kenaikan. Stuck, saya bilang. Tapi kalau kamu 7 tahun yang begini, 7 tahun yang akan datang, wah, lebih rajin beribadah, lebih serius dengan firman Tuhan, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Ketika menyanyi buat Tuhan sungguh-sungguh, nggak ada begini. Apa itu gaya? Begini lagi. Kau doa sama Tuhan, Tuhan, cicilanku belum dibayar, Tuhan balas kamu. Begitu. Rasain lo. Ih, pendeta kasar benar. Sifat saya dari jalanan, beginilah saya. Tuhan ubahkan saya, ini sudah sangat baik. Anda belum lihat saya lebih kasar lagi yang dulu. Tapi ini sudah sangat baik. Tuhan mau, kalau berapa tahun yang lalu begini, harus ada perubahan, amin. Harus lebih sungguh, nyanyi buat Tuhan sungguh-sungguh, muji Tuhan sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan juga pasang telinga, buka Alkitab, lihat, ditandain Alkitabnya dan sebagainya, pulang, direnungkan lagi, dicari tahu lagi, ada sebuah kerinduan, keinginan untuk lebih baik lagi. Bukan begitu-begitu saja, pulang tetap sana. Makanya nggak akan maju. Kegelisahan begitu mati, nggak maju.
kamu mau maju, kamu harus berubah. Amin. Saya kalau dapat sesuatu dari Tuhan, saya bilang, Tuhan, jangan dia berubah, saya berubah dulu. Emang Bapak aja, saya juga harus berubah. Saya juga harus mempertahankan hubungan saya dengan Tuhan semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin intim. Intim itu berbicara bukan masalah apa. Intim itu berbicara dekat. Close. Dekat. Ketika kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan langsung kirim. Ketika kamu minta sesuatu pada Tuhan, Tuhan kirim. Ketika kamu minta proteksi dari Tuhan, Tuhan turunkan proteksi buat kamu. Sehingga seperti kata Mazmur 91, kiri kanan boleh rebah, kau tetap eksis. Amin. Orang di Jakarta bilang, Pak ini, Bapak tahukah nanti kalau Amerika terpilih begini, presiden begini, akan begini. Itu prediksi dunia. Bisa saja itu benar. Nanti kalau presiden kita begini, terpilih begini, saya nggak mau pusing. Yang penting, yang saya tahu, apa yang nggak bisa diambil dari dunia dari saya adalah hubungan saya dengan Tuhan. Amin. Dia nggak akan bisa ambil tuh. Amin. Dia mau kasih pisau di sini nggak bisa ambil. Pulang saya tetap ketemu Bapak. Saya ketemu dia. Saya tetap ada di sisi dia. Saya tetap diterima oleh dia. Karena selama di dunia saya dikasih hidup, kasih nafas. Itulah saatnya saya harus pakai dengan benar-benar untuk mencari dia dan bina hubungan dengan dia. Jemaat banyak yang salah karena cuma dipentingkan apa? Kerja, duit. Ibadah, ya nanti dulu Pak. Suatu hari kau pulang dalam kuburmu, saya mau kasih tahu Anda, kau boleh pakai salib besar di peti mayatmu, tapi itu tidak menjamin kau masuk dalam kerajaannya. Mau kasih tahu aja dari sekarang supaya jangan terlambat nanti. Ya, jangan terlambat. Dengar saya, jangan terlambat. Ini Tuhan baik, kasih tahu kamu. Saya selama dikasih kesempatan dalam hidup ini, yang saya mau cari adalah Tuhan. Saya mau bina hubungan saya dengan dia lebih baik lagi. Manusia kadang bisa naik turun. Saya nggak bilang Bapak dan Ibu, bilang saya aja lah bisa naik turun. Tetapi saya mau pastikan kalau saya turun, besok saya harus naik lagi. Besok saya harus naik lagi. Itu yang harusnya anak Tuhan lakukan. Amin. Anda tangkap firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya sudah selesai. Tuhan terlalu baik. Amin. Tinggi bro. Kecilin suaranya. Boleh segitu. Waktu khotbah saya disampaikan, adakah Bapak Ibu yang hadir, Anda merasa Anda butuh didoakan? Saya tidak bertanya kamu sakit atau tidak. Sekali lagi, kecil sedikit. Sekali lagi saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau Dia mau sembuhkan kamu. Permasalahan yang paling penting bukan kesembuhan ternyata, tetapi hubunganmu dengan Tuhan kau bermasalah. Itu yang harus dibereskan dulu. Tadi kan saya sudah kasih contoh. Orang maju ke depan, dia bawa sakit penyakit. Tuhan ternyata kasih tahu saya bahwa dia tuh jarang ke gereja. Dan Tuhan mau dia kembali ke gereja. Kesembuhan itu gampang buat Tuhan. Ternyata memang dia sembuh.
Saya mau ngomong sekarang juga. Lanjut, bro. Sekali lagi, kesembuhan itu mungkin yang kamu butuhkan sekarang. Tetapi ingatlah perkataan yang saya mau sampaikan pada jemaat di tempat ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yang Dia mau hatimu diubahkan dulu. Yang nanti yang itu gampang.